selamat datang. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang fundamental banget buat kita para teknolog, yaitu kenapa sih gambar yang sama bisa kelihatan beda banget tergantung sistem yang kita pakai? Nah, kita akan bedah tuntas perbedaan antara komputer radiografi dan digital radiografi, biar Anda paham betul apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan? Udah dapet gambar tapi kok hasilnya kurang oke, terus kita langsung mikir, duh teknik gue salah di mana ya? Nah ternyata belum tentu. Penjelasan kali ini akan bantu kita ngerti kalau terkadang masalahnya itu ada di cara sistemnya mengubah sinar X menjadi gambar digital. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Computed Radiography atau biasa kita sebut CR. Anggap aja ini jembatan pertama dari dunia analog ke dunia digital. Paham soal CR ini benar-benar jadi kunci buat memecahkan banyak masalah pencitraan nantinya. Nah, disinilah letak jantung dari sistem CR, yaitu Plat Photostimulable Phosphor atau PSP. Setiap lapisan ini punya tugasnya masing-masing. Lapisan pelindung ya jelas buat ngelindungin. Tapi coba lihat lapisan fosfor. Disinilah keajaibannya terjadi. Lalu ada lapisan konduktor biar sinyalnya bersih, lapisan pendukung biar platnya kokoh, perisai cahaya biar gambarnya tetap tajam, dan terakhir lapisan belakang buat nyimpen data pasien. Semuanya kerja bareng. Jadi apa sih yang bikin lapisan fosfor itu spesial banget? Jawabannya satu kata, europium. Coba bayangin, europium ini kayak jutaan ember energi super kecil. Waktu sinar X kena pelat, elektron-elektronnya itu loncat dan langsung ditangkap sama ember-ember ini. Nah, inilah yang kita sebut gambar laten. Gambar yang ada tapi belum kelihatan, nunggu buat dibaca. Tanpa europium, ya nggak ada gambar yang bisa disimpan. Oke, terus gimana caranya gambar yang nggak kelihatan itu bisa muncul di monitor kita? Gini prosesnya. Pertama, laser merah bakal nyapu seluruh permukaan plat yang bikin elektron-elektron di dalam ember tadi keluar. Pas keluar, mereka mancarin cahaya biru. Cahaya biru ini ditangkap, diubah jadi sinyal listrik analog, dan langkah terakhir, komponen yang namanya ADC atau Analog to Digital Converter mengubah sinyal itu jadi data digital yang bisa dibaca komputer. Setelah selesai, platnya dicuci pakai cahaya terang dan siap dipakai lagi. Nah, sekarang kita loncat ke evolusi berikutnya. Selamat datang di era Direct Digital Radiography atau DR langsung. Kenapa ini disebut lompatan? Karena sistem ini jauh lebih efisien. Banyak langkah DCR yang dipotong habis-habisan di sini. Inilah keindahan dari DR langsung. Bayangin deh, kita nggak perlu lagi keluar masukin kaset ke alat pembaca. Nggak ada lagi proses laser, nggak ada cahaya yang perlu ditangkap. Prosesnya benar-benar direct. Dari foton sinar X langsung jadi sinyal digital di monitor Anda. Simple banget. Jadi rahasianya apa? Kuncinya ada di sini. Beda sama fosfor DCR yang bersinar, DR langsung ini pakai yang namanya fotokonduktor, yaitu amorphous selenium atau AC. Ingat ya, ini fotokonduktor, bukan fosfor. Waktu kena sinar X, dia nggak mengeluarkan cahaya. Sebaliknya, dia langsung menghasilkan muatan listrik alias elektron. Prosesnya jadi super efisien kan? Sinar X masuk, elektron langsung dihasilkan. Muatan listrik ini lalu dikumpulkan sama yang namanya Thin Film Transistor Array atau TFT. Anggap aja TFT ini kayak jaring-jaring piksel super sensitif yang nangkepin semua sinyal. Dari situ, datanya langsung dikirim ke ADC buat diubah jadi gambar digital. Cepat, akurat, dan inilah kenapa sistem ini jadi andalan buat mamografi, di mana detail sekecil apapun itu sangat krusial. Oke, kita udah bahas CR, udah bahas DR langsung. Nah, sekarang kita bahas sistem yang mungkin paling sering kita temui sehari-hari. Indirect Digital Radiography atau DR tidak langsung. Namanya juga indirect, berarti dia pakai langkah perantara. Nah, si perantara ini namanya scintillator. Tugas scintillator ini spesifik banget. Dia menyerap sinar X, lalu mengubahnya jadi cahaya tampak. Jadi, beda sama DR langsung yang dari sinar X langsung ke listrik, di sini ada satu langkah ekstra di tengah. Sinar X jadi cahaya dulu. Dan ternyata, scintillator itu nggak cuma satu jenis, ada dua yang utama. Di satu sisi, ada cesium iodide atau CSI. Strukturnya itu rapi banget, kayak kolom-kolom kristal. Ini bikin cahaya nggak menyebar kemana-mana, jadi hasilnya gambar yang super tajam. Di sisi lain, ada gadolinium oxysulfide atau GDOS. Strukturnya lebih acak yang bikin cahayanya agak menyebar. Efeknya
bisa sedikit mengurangi ketajaman gambar. Jadi bahan dasarnya ngaruh banget ke hasil akhir. Jadi ini dia alur lengkapnya. Sinar X kena sintilator, sintilator menghasilkan cahaya. Cahaya ini lalu ditangkap sama fotodetektor, biasanya amorfos silikon, jangan ketukar sama selenium ya, yang mengubah cahaya jadi elektron. Nah, dari sini prosesnya mirip DR langsung. TFT mengumpulin muatan, terus ADC mengubahnya jadi gambar digital. Kuncinya, ingat urutan ini, sinar X ke cahaya, cahaya ke listrik, listrik ke digital. Oke, kita udah ngelewatin semua sistem ini satu persatu. Sekarang gimana kalau kita rangkum semuanya dalam satu tempat? Anggap aja slide berikutnya ini contekan atau panduan belajar andalan Anda buat ngebandingin ketiga teknologi ini secara langsung. Nah, ini dia intinya. Coba lihat alur sinyalnya. CR punya langkah analog yang bikin prosesnya lebih panjang. DR langsung motong semua itu, sementara DS tidak langsung ada di tengah-tengah dengan langkah perantara cahaya. Perangkatnya juga beda-beda, dari plat PSP sampai fotokonduktor AC dan sintilator. Ini juga yang ngejelasin kenapa DR langsung itu paling ngebut, dan kenapa DR tidak langsung jadi pilihan paling umum buat radiografi general. Paham tabel ini benar-benar bantu kita buat tahu sistem apa yang lagi kita hadapi dan kenapa. Pada akhirnya, ngerti semua teknologi ini bukan cuma soal mesin atau fisika. Ini tentang gimana kita pakai semua alat canggih ini buat dapetin gambar terbaik dengan dosis rendah mungkin demi menceritakan kisah klinis di balik setiap pasien kita. Karena ya itulah tugas kita yang sebenarnya.